Aku mencintainya seperti laut mencintai pantai, menanti meski berkali-kali ditinggal. Tapi malam itu, aku bukan menemukan ombak pulang, melainkan badai. Ponsel Ardi tertinggal di kursi mobil, dan di dalamnya bukan sekedar pesan mesra yang ia sembunyikan, tapi undangan digital pertunangan dengan nama perempuan lain, bukan aku, Siti, nama yang bahkan tak disebut dalam daftar tamu. Dunia tak hancur hari itu, hanya aku yang kehilangan duniaku sendiri. Aku mengenal Ardi saat hujan turun deras di depan kampus. Ia memayungiku tanpa kata, dan sejak itu segala yang basah berubah jadi hangat. Ia bukan pria yang gemar berkata manis, tapi perhatiannya menempel seperti embun di jendela pagi. Aku jatuh cinta tanpa suara, dan ia mencintaiku tanpa janji. Hubungan kami berjalan seperti lagu yang tak pernah selesai, manis tapi selalu bertahan di tengah. Hari-hari kami dipenuhi sisa waktu. Ia datang saat senja, pergi sebelum malam. Katanya pekerjaannya menuntut banyak. Aku percaya, karena cinta kadang bukan soal bukti, tapi keberanian untuk percaya tanpa alasan. Ia tak pernah mengenalkanku pada keluarganya, dan aku tak pernah dimintai bicara soal masa depan. Tapi aku bertahan, karena yakin setiap cinta punya jalannya sendiri menuju pelaminan. Aku adalah perempuan yang sabar, mungkin terlalu sabar. Aku mencintai Ardi seperti bumi mencintai langit. Tak pernah benar-benar bersentuhan, tapi saling menunggu. Aku menulis namanya di sudut buku, memasukkan doanya dalam sujud malam. Tapi cinta yang hanya satu arah perlahan jadi doa yang tak lagi dijawab. Dan aku mulai curiga, apakah dia mencintaiku atau hanya menikmati aku yang mencintainya. Kecurigaan datang seperti hujan gerimis, tak deras, tapi lama-lama membasahi seluruh tubuh. Ardi mulai sering tak menjawab pesan, alasannya rapat, lembur, perjalanan dinas. Aku ingin percaya, tapi naluriku mulai menuntut kebenaran. Suatu sore, aku mencoba menemuinya di kantornya tanpa kabar. Resepsionis menyebutkan bahwa Tuan Ardi sedang keluar bersama tunangannya. Kata itu, tunangan, menusuk lebih tajam dari apapun yang pernah kudengar. Malam itu, aku tak menangis, hanya duduk diam di depan cermin, mencoba melihat siapa yang sebenarnya ada di balik pantulan itu. Apakah aku kekasih, atau hanya bayangan perempuan yang dicintai dalam diam agar tak menunggu urusan dunia nyata? Ardi tidak berubah, tetapi datang padaku, mencium keningku, berkata, "Kamu satu-satunya." Tapi aku tahu, jika aku memang satu-satunya, mengapa harus ada dua kenyataan? Puncaknya adalah ketika aku meminjam mobilnya untuk membeli kue ulang tahun keponakanku. Ia setuju, tanpa sadar ponselnya tertinggal di dalam. Aku tak ingin mengintip, tapi notifikasi muncul sendiri. Undangan digital, selamat datang di pertunangan Ardi dan Melati, Sabtu pukul 10 pagi. Aku membuka detailnya dan melihat wajahnya tersenyum dengan perempuan lain. Cincin melingkar di tangan yang bukan milikku. Aku berdiri di halaman rumahnya. Pada Sabtu pagi itu, dari kejauhan kulihat tenda putih, bunga mawar merah, dan kursi-kursi tertata rapi. Di sana, Ardi mengenakan jas terbaiknya. Ia terlihat bahagia, dan aku bersembunyi di balik tembok bakar, menyaksikan pengkhianatan dalam bentuk paling tenang. Tak ada teriakan, tak ada konfrontasi,
hanya luka yang menetes tanpa suara. Hari itu aku pulang dengan langkah ringan tapi dada kosong. Aku memblokir semua kontaknya, menghapus fotonya, dan menyimpan semua rasa di dalam kotak kecil yang kututup rapat. Aku tak membalas dendam, karena kadang memaafkan bukan soal melupakan, tapi membiarkan yang menyakitkan tidak lagi menguasai harimu. Beberapa minggu kemudian, Ardi menghubungiku dari nomor asing. Katanya dia bingung, katanya tunangannya adalah kehendak keluarga. Katanya dia tetap mencintaiku, tapi aku hanya tersenyum kecil. Cinta tak bisa dibagi, apalagi disimpan di dua nama. Dan aku bukan perempuan yang bisa dicintai setengah-setengah. Aku pindah kota, membawa hidup ke tempat baru, menanam luka di tanah yang tak pernah mendengar nama Ardi. Aku mulai menulis, menyalurkan semua perih dalam puisi dan prosa. Kata-kata menjadi penyembuh, dan malam-malam panjang perlahan jadi tenang. Aku tak mencari cinta baru. Aku belajar mencintai diriku sendiri terlebih dahulu. Di tempat baru ini, tak ada yang tahu aku pernah menjadi perempuan yang ditinggalkan tanpa peringatan. Aku bebas menjadi siapapun. Dan dari kebebasan itulah aku menemukan bahwa bahagia tak harus datang dari seseorang. Kadang cukup dari keberanian untuk melepaskan. Kini jika namanya lewat di pikiranku, aku hanya mengangguk kecil dalam hati. Bukan sebagai kenangan manis, tapi sebagai pelajaran pahit yang menguatkan. Cinta boleh menyakitkan, tapi kehilangan diri sendiri jauh lebih buruk, dan aku tak akan mengulanginya. Pesan moral dari kisah ini: jangan pernah mencintai seseorang sampai kamu kehilangan diri kamu sendiri. Cinta yang sejati tidak menyembunyikan, tidak membagi, dan tidak menyakiti dalam diam. Belajarlah untuk mencintai dirimu terlebih dahulu, agar saat dikhianati kamu masih punya satu cinta yang utuh, cinta dari dirimu sendiri. Jangan lupa kasih like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan pastinya subscribe untuk konten-konten cerita seru berikutnya.